Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pagi ini materi pembelajaran kita adalah sejarah kebudayaan Islam. Tentunya anak-anak masih ingat kan? Kita dulu pernah belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 7. Sekarang kita ketemu lagi dengan materi yang sama, yaitu materi SKI di kelas 9. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, pada bab pertama, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pagi ini adalah tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Anak-anakku sekalian, kenapa kita perlu tahu sejarah masuknya Islam di Indonesia? Karena kita bangsa Indonesia yang mayoritas hampir 90% penduduk Indonesia Islam. Kita tak harus tahu bagaimana latar belakang sejarah Islam yang ada di Indonesia, kenapa kok bisa menyebar luas. Sehingga pada materi ini sangat penting sekali kita belajar tentang bagaimana masuknya Islam di Indonesia. Anak-anak sekalian, sebelumnya nanti kita akan melihat peta konsep tentang sejarah Islam Nusantara. Yang pertama adalah tentang kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam, kemudian proses masuknya Islam di Nusantara, dan teori masuknya Islam di Indonesia. Di sini anak-anak mengamati tentang peta konsep, peta jalur masuknya Islam di Indonesia. Anak-anak perlu diketahui bahwasanya masuknya Islam di Indonesia itu diprediksi antara abad 7 sampai dengan abad 16. Sementara pendapat yang paling terkenal tentang masuknya Islam di Indonesia yaitu antara abad 7 sampai dengan abad 13. Anak-anak, Islam masuk di Indonesia, pembawanya adalah pedagang dari Gujarat. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui tentang sejarah Islam Nusantara, bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu diprediksi antara abad 7 sampai dengan abad 16. Akan tapi, menurut pendapat yang terkenal, diperkirakan antara abad 7 sampai dengan abad 13 dan pembawanya adalah pedagang dari Gujarat. Terkait dengan Islam Nusantara, di sini ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah tentang kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam, kemudian proses masuknya Islam ke Nusantara, dan teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama adalah kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam. Yang pertama adalah kondisi ekonomi. Kita ketahui bersama bahwasanya ekonomi Indonesia pada masa sebelum Islam datang, mata pencaharian masyarakat adalah bercocok tanam, kemudian nelayan, dan juga berdagang. Kemudian kondisi budaya, kita tahu bahwasanya di Indonesia sebelum kedatangan Islam, itu ada kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, yaitu kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Majapahit. Kemudian agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum Islam, yaitu agama mereka adalah Hindu-Buddha, yang sebelumnya mereka punya aliran kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Hindu-Buddha masuk di Indonesia yaitu antara abad 1. Jadi masih duluan Hindu-Buddha dengan Islam. Sementara Islam baru abad 7. Kemudian dari segi politik kita ketahui bahwasanya politik
Indonesia pada saat Islam datang itu hampir sama dengan keadaan budaya tadi, yaitu didominasi oleh kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Majapahit. Kemudian suku-suku bangsa, bahwasanya kita ketahui suku bangsa Islam, suku bangsa Indonesia sebelum Islam datang, kita adalah bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Itu yang keadaan kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam. Kemudian bagaimana proses masuknya Islam di Nusantara? Kita ketahui bahwasanya proses masuknya Islam di Nusantara yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan. Bagaimana yang jalur perdagangan? Jadi para pedagang Islam yang datang dari Arab, yang datang dari Gujarat, mereka datang ke Indonesia sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam. Kemudian yang melalui jalur perkawinan. Yang kedua jalur perkawinan. Yang jalur perkawinan, mereka para pedagang Arab banyak yang menikah dengan wanita Indonesia, wanita pribumi. Dan kebanyakan wanita yang dinikahi oleh para pedagang Gujarat atau pedagang Arab adalah wanita bangsawan. Dan syarat masuk Islam, para wanita tersebut harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan demikian secara nggak langsung mereka yang dinikahi itu adalah masuk Islam. Kemudian yang ketiga adalah melalui jalur pendidikan. Anak-anak perlu diketahui bahwasanya pendidikan pertama kali di Indonesia ketika awal masuknya Islam di Indonesia yaitu melalui pesantren. Pesantren pertama kali di Indonesia yaitu pesantren Ampel Genta milik Sunan Ampel dan pesantren Giri milik Sunan Giri. Kemudian jalur keempat, jalur masuknya Islam di Indonesia yaitu melalui kesenian. Bagaimana yang melalui jalur kesenian? Jadi di Indonesia itu awal-awal masuknya Islam di Indonesia yaitu melalui kesenian, ada melalui seni ukir, kemudian seni pahat, kemudian seni patung, seni bangunan misalnya dengan adanya bangunan Masjid Istiqlal, bangunan Masjid Demak, kemudian bangunan Masjid Cirebon, dan arsitek bangunan masjid kuno lainnya. Kemudian yang kelima adalah melalui tasawuf. Yang melalui tasawuf, apa itu tasawuf? Tasawuf adalah ajaran atau cara mendekatkan diri kepada Allah. Banyak sekali tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia pada saat itu. Sehingga itulah proses masuknya Islam di Nusantara. Kemudian yang pokok bacaan yang ketiga yaitu tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Anak-anak perlu diketahui bahwasanya teori masuknya Islam di Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah teori Mekah, yang kedua teori Persia, dan yang ketiga adalah teori Gujarat. Bagaimana menurut teori Mekah? Teori Mekah diprediksi antara abad 13 dan pembawanya adalah pedagang dari Mekah atau dari Arab. Kemudian yang teori Persia diprediksi yaitu abad 11. Bagaimana menurut teori Persia? Dikatakan bahwasanya pembawa Islam di Indonesia adalah para pedagang dari Persia. Dibuktikan di Indonesia pada saat itu banyak makam-makam yang mirip sekali dengan orang-orang Persia, sehingga diprediksi bahwasanya Islam yang membawa adalah orang-orang Persia. Kemudian yang ketiga adalah teori Gujarat, bahwasanya Islam diprediksi masuk ke Indonesia yaitu abad 12 dan pembawanya adalah para pedagang dari Gujarat. Gujarat itu India. Itu adalah materi pembahasan kita kali ini terkait tentang sejarah Islam di Nusantara. Tugas kalian adalah menjawab pertanyaan melalui Google Form yang akan saya kirim di
video di bawah nanti. Kemudian kesimpulannya anak-anak, itulah cara-cara atau penyebaran Islam di Indonesia, sehingga kenapa Islam itu mudah menyebar di Indonesia dan mayoritas bangsa Indonesia adalah Islam. Kesimpulannya, yang pertama, bahwa Islam, syarat masuk Islam di Indonesia adalah sangat mudah. Kemudian yang kedua, Islam disebarkan dengan cara damai. Dan yang ketiga, pandainya para ulama dalam menyebarkan Islam ke Indonesia. Kemudian yang keempat, syarat untuk masuk Islam sangat mudah, hanya cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan yang kelima, Islam disebarkan dengan cara relatif damai dan demokratis sekali. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.